Sebetulnya, menulis cover letter itu penting gak sih? Atau hanya akan dilewati begitu saja oleh rekruter? Pernahkah kamu berpikir demikian saat mau melamar kerja? Jika iya, kamu tidak sendiri Sobat 5. Banyak orang meragukan apakah cover letter memberikan porsi yang besar dalam menentukan kesuksesan mendapat pekerjaan. Berdasarkan survei bahwa 90% rekruter menganggap cover letter tidak hanya sebagai surat pengantar dalam proses lamaran kerja, namun sangat berharga untuk mempertimbangkan seorang kandidat. Nah, sekarang sudah tahu kan kalau cover letter itu menjadi bagian penting ketika melamar pekerjaan, jadi kamu tidak boleh melewatinya lagi ya. Lagi pula tidak ada salahnya untuk mempersiapkan diri lebih matang kan Sobat 5. Cover letter ini merupakan tahapan pertama dari proses rekrutmen, jadi kamu tidak boleh kalah dari step pertama. Tonton video ini ya biar kamu berhasil melewati step pertama dan bisa lanjut terus sampai mendapatkan offering letter. Nanti ada part yang bisa bikin kamu langsung dihubungin sama rekruter lo. Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas tentang 5 hal yang harus kamu lakukan saat membuat cover letter. Simak video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa nonton video Minli yang ini juga biar tahu aturan penulisan cover letter yang benar seperti apa. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saat kamu menulis cover letter, kamu harus lakukan 5 hal ini biar cover lettermu semakin menonjol dan menarik perhatian rekruter. Dalam menulis cover letter, kamu harus mengawali dengan salam pembuka. Salam pembuka membuat permulaan cover letter dengan cara yang profesional dan sopan, serta memberikan kesan baik kepada rekruter. Ketika menulis salam pembuka, kamu perlu menyebutkan nama orang yang dituju, atau jika tidak tahu siapa namanya, kamu bisa sebutkan saja posisinya. Misalnya seperti ini, kalau dalam bahasa Indonesia kamu bisa sebutkan, kepada tim rekrutmen PT XYZ, atau kalau bahasa Inggris kamu bisa menulis seperti ini, Dear Hiring Manager. Jangan lupa kalimat tersebut ditutup dengan tanda koma. Menyebutkan nama atau posisi orang yang kamu tuju dapat menunjukkan bahwa kamu mengetahui perusahaan apa yang sedang kamu lamar. Hal ini juga untuk menghargai perusahaan. Selanjutnya, kamu perlu menunjukkan antusiasme dan motivasimu dalam melamar posisi tersebut. Hal ini sangat penting karena pihak perusahaan ingin tahu bahwa kita memiliki semangat dan minat yang besar terhadap posisi tersebut. Kamu bisa menunjukkan antusiasme dan motivasimu dengan menulis alasan mengapa kamu tertarik pada posisi tersebut. Kamu bisa menulis dengan fakta yang baik tentang perusahaan tersebut dan meyakinkan rekruter bahwa kemampuanmu dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan proses bisnisnya. Sebagai contoh, kamu bisa menulis seperti ini. Saya percaya PT XYZ adalah perusahaan yang sangat terkemuka dan memiliki standar bisnis dan manajemen yang luar biasa di bidang teknologi. Saya akan senang untuk belajar dan memperkaya pengalaman di perusahaan Bapak atau Ibu. Saya juga percaya bahwa kemampuan saya dalam mendesain web dapat membantu perusahaan dalam menarik lebih banyak pelanggan. Kamu juga perlu menyebutkan kemampuanmu dan highlight kualifikasi mana yang kamu punya dari posisi tersebut. Menyebutkan skill yang relevan dengan kualifikasi posisi yang dilamar, dapat membantu meningkatkan peluang kamu untuk dipilih sebagai kandidat yang diinginkan. Dengan menyoroti kualifikasi dan kemampuanmu, kamu dapat membantu meyakinkan pihak perusahaan bahwa kamu adalah kandidat yang tepat untuk posisi ini. Kamu dapat membahas keterampilan, pendidikan, pengalaman kerja, atau pencapaian lainnya yang dapat memperlihatkan keahlian dan kemampuanmu dalam posisi tersebut. Kamu bisa menulis seperti ini, saya bekerja sebagai profesional teknologi, terutama menyelesaikan masalah strategis terkait peningkatan proses teknologi. Saya memperoleh keterampilan penelitian, analytical thinking, dan pemecahan masalah yang solid saat bekerja di perusahaan Fortune 500. Tentu hal ini sejalan dengan kualifikasi dari posisi bisnis analis yang saya lamar. Pada bagian akhir surat, kamu perlu memberikan call to action untuk menggambarkan kepada rekruter harapan kamu setelah mengirim surat lamaran tersebut. Call to action adalah permintaan atau ajakan yang ditujukan kepada rekruter untuk melakukan sesuatu setelah membaca cover letter. Dalam hal ini adalah menghubungi atau mempertimbangkan kamu sebagai kandidat. Dengan memberikan call to action, kamu dapat memberikan sinyal bahwa kamu benar-benar tertarik dan ingin berbicara lebih lanjut dengan pihak perusahaan mengenai posisi tersebut. Contoh call to action yang bisa kamu tulis seperti meminta wawancara,
meminta panggilan, atau mengatakan bahwa kamu selalu available untuk diajak diskusi oleh rekruter. Sebagai contoh, kamu bisa menulis seperti ini. Setelah menulis bagian isi surat, kamu bisa mengakhiri dengan salam penutup dan nama jelas. Salam penutup disertai dengan nama jelas adalah bagian wajib dalam surat formal. Hal ini penting untuk memberikan kesan profesional dan terstruktur. Kamu juga dapat menunjukkan bahwa kamu menghargai perusahaan dan mengakhiri surat dengan sopan. Sebagai contoh, kamu bisa menulis seperti ini, "Hormat saya, Biru Langit," atau kalau dalam bahasa Inggris kamu bisa menulis seperti ini, "Sincerely, Biru Langit." Jadi ketika menulis cover letter, yang harus kamu lakukan yaitu mengawali dengan salam pembuka, menunjukkan antusiasme dan motivasi dalam melamar, menyebutkan kemampuan dan highlight kualifikasi yang relevan, menulis call to action pada bagian penutup dan diakhiri salam penutup beserta nama jelas. Tulis di kolom komentar ya jika kamu sudah memperbaiki cover lettermu berdasarkan saran dari Minli. Jangan lupa juga tonton video Minli yang lainnya, like, share, dan subscribe video ini. See you on the next video.